Halo semua, perkenalkan nama saya Ramdan Vidi Asmoro. Hari ini saya akan mempresentasikan manajemen pemasaran mengenai STP, yaitu Strategic, Targeting, and Positioning. STP sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah segmentation, yang berarti mengidentifikasi jenis-jenis dan kelompok konsumen. Yang kedua itu targeting. Targeting adalah menentukan sasaran pasar perusahaan dan bisa memilih lebih dari satu segmentasi. Kemudian ada positioning. Positioning itu adalah menyesuaikan produk agar memiliki keunggulan dari produk saing. Dan yang terakhir ada differentiation, yaitu membuat ciri khas produk agar produk menjadi lebih menarik. Segmentasi sendiri dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah geographic. Segmentasi geografik itu membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal konsumen. Yang kedua adalah segmentasi demografik, di mana perusahaan membagi konsumen berdasarkan gender, usia, pendidikan, hingga etnis. Kemudian segmentasi marketing psikografik, yaitu marketing yang membagi konsumen berdasarkan psikologis, perilaku konsumen berdasarkan gaya hidup, kepribadian, pendapat, dan minat pelanggan. Dan yang terakhir adalah segmentasi marketing perilaku, yaitu marketing yang membagi pelanggan berdasarkan pola pengambilan keputusan dan perilaku seperti gaya hidup. Contoh segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar geografik, contohnya adalah gerai KFC di Eropa jarang menawarkan menu nasi kepada para konsumen, sedangkan menu KFC di Indonesia menawarkan menu beserta nasi kepada konsumen. Dikarenakan konsumen Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Kemudian segmentasi pasar demografik, contohnya adalah Realme dari Oppo. Realme lebih berfokus pada game sehingga digemari para kaum muda, sedangkan Oppo untuk usia yang lebih dewasa. Kemudian segmentasi pasar dari psikografik. Contohnya adalah perusahaan Lamborghini yang menyasar pada kalangan masyarakat menengah ke atas, sedangkan Daihatsu Agia untuk kalangan masyarakat menengah yang mengutamakan fungsi dan tujuan. Yang terakhir adalah contoh segmentasi pasar perilaku, di mana Singapore Airlines menyasar segmen pasar yang mengutamakan kepraktisan, kepastian, dan pelayanan yang prima. Sedangkan AirAsia mengutamakan nilai dan manfaat inti, yaitu konsumen dapat terbang dengan harga yang murah. Kemudian targeting. Targeting merupakan proses evaluasi dari segmentasi pasar, yang kemudian menentukan satu atau lebih target pasar yang akan dijangkau. Tujuan utama target marketing adalah jika pasarnya tepat, omset akan melesat. Dan berikut adalah pertanyaan arahan pada tema SCP kali ini. Target pasar memiliki empat manfaat, di mana satu mudah menentukan produk, dua mempermudah perencanaan energi, strategi, tiga memfokuskan target bisnis, empat membantu pengalokasian anggaran. Untuk targeting, pada pertanyaan arahan yang pertama adalah undifferentiated marketing, di mana marketing ini memperjualbelikan produk mereka dengan cara mengawasi pasar secara menyeluruh, tanpa mengaitkan pandangan pribadi yang dapat membeda-bedakan target pemasarannya. Contohnya adalah Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola membuat produk di mana dapat dibeli dan dinikmati oleh semua konsumen dari berbagai kalangan. Kemudian pertanyaan arahan yang kedua adalah differentiated marketing, yaitu perusahaan menghasilkan beberapa produk untuk memenuhi beberapa segmen pasar.
Contohnya adalah perusahaan Unilever. Unilever membuat produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah sabun-sabun, sabun pencuci piring, sabun untuk mencuci baju, serta deodoran. Di mana produk-produk mereka memenuhi beberapa segmen pasar. Kemudian, pertanyaan arahan yang ketiga adalah concentrate niche marketing, di mana perusahaan memfokuskan pemasaran produk pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial. Contohnya adalah perusahaan Lamborghini. Perusahaan Lamborghini hanya memproduksi mobil-mobil sport yang hanya bisa dibeli dan dinikmati oleh kalangan-kalangan orang-orang kaya atau konsumen-konsumen memiliki ekonomi menengah ke atas. Dan yang terakhir adalah micro marketing, local or individual marketing, di mana contohnya adalah perusahaan Coca-Cola yang menggunakan pendekatan pemasaran yang ditunjukkan untuk target audiens yang spesifik dari sebagian kecil pasar besar. Contohnya adalah perusahaan Coca-Cola ini menciptakan moto Share a Coke with Coca-Cola, di mana pada kaleng atau botol Coca-Cola diberikan nama-nama sehingga para konsumen dapat tertarik untuk membelinya. Lalu, differentiated and positioning. Differentiation adalah membuat ciri khas produk agar produk menjadi lebih menarik, sedangkan positioning menyesuaikan produk agar memiliki keunggulan dari produk pesaing. Contoh differentiated and positioning adalah makanan Fitbar. Fitbar adalah snack sehat yang terbuat dari oat, quinoa, dan whole wheat yang merupakan sumber serat, serta Fitbar bebas dari kolesterol, bebas dari lemak trans, dan memiliki kandungan kalori yang rendah, sehingga jauh lebih rendah dibandingkan snack-snack lainnya. Ini adalah contoh differentiated, di mana Fitbar menggunakan ciri khasnya sebagai makanan yang sehat. Iklan televisi Fitbar sendiri memiliki 4 versi, yaitu Fitbar Healthy Tasty, Fitbar Coklat, Fitbar Happy, and Fitbar Happy Woman. Untuk tahun 2015 ini, tema iklan televisi Fitbar adalah City Park. Dalam setiap konsep yang dibuat, Fitbar selalu menggunakan konsep khas anak muda yang peduli akan kesehatan, serta memiliki gaya hidup yang modern. Sesuai dengan brand identity Fitbar, yaitu young, aktif, modern, and healthy. Dalam membuat iklan, Fitbar selalu menggunakan standarisasi ide serta konsep produksi yang disesuaikan dengan standar perusahaan sejak dulu untuk menjaga agar reputasi perusahaan tetap baik. Konten yang harus selalu diperlihatkan dalam iklan setiap brand Kalbe. Berikut adalah daftar pustaka di mana materi-materi tersebut saya ambil. Dan terima kasih.